Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Irfan, jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Saintek. Ini dalam acara podcast yang saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan narasumber, yaitu teman saya sendiri, yaitu Muhammad Yani berada pas ya. Sorry bro. Oke. Oke, jurusannya dari sejarah peradaban Islam, fakultas ada dan humaniora. Oke. Sabar bro. Oke, bagaimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat. Apa sih kesibukan bro atau kegiatan bro pada saat bulan Ramadan kali ini? Mungkin cukup sibuk ya. Mungkin kuliah tetap sama seperti biasa. Terus ada beberapa acara-acara. Terus kemarin ada beberapa event besar yang saya ikuti dalam menjalani UKM protokoler gitu kan di UIN. Terus masih ikut HMT. Terus ada beberapa program kelas dan sebagainya. Oh, lumayan banyak juga kegiatan bro ya. Lumayan. Terus kalau kegiatan perkuliahannya gimana tuh bro? Agak macet-macet atau gimana gitu? Macet-macet dikit ada sih salah, tapi mungkin karena di UKM kami telah diajarkan bagaimana cara menghandle atau mengatur jadwal biar tidak berbenturan dengan perkuliahan. Jadi alhamdulillah lancar-lancar aja. Oh gitu, pintar ya. Iya. Jadi gini bro. Podcast kita kali ini temanya tentang Ashabul Kahfi. Gitu, yang bro tahu itu kisah-kisah Ashabul Kahfi. Apa sih Ashabul Kahfi itu? Siapa sih Ashabul Kahfi itu? Ashabul Kahfi itu dia tuh kayak semacam kisah Ashabul Kahfi. Jadi kayak kelompok yang berisikan 5 dan ada pendapat lain yang mengatakan 6 atau 7 mungkin kan gitu. Jadi dalam buku kisah-kisah dalam Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Hamid Ahmad atau Al-Basuni gitu kan. Jadi buku itu menjelaskan tentang sekelompok pemuda yang memperjuangkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah gitu kan, yang saking besar perjuangan itu atau mereka itu rela untuk memberontak dari pemerintah kala itu. Siapa pemerintah itu? Ya, rajanya itu kalau dasar Raja Dakianus gitu sih kayaknya, Dakianus gitu kan. Dia rajanya ini kayak otoriter kan gitu, kalau ibaratkan kayak Soeharto gitu. Iya. Kita ibaratkan aja gitu. Tapi pas Soeharto tak terlalu gitu. Jadi bagian itu kayak orang yang tinggal di daerah itu harus nyembah berhala gitu, boleh lah. Satu saja semuanya. Ini orang-orang itu tak mau. Nah, jadi orang-orang yang percaya pada Allah tuh kabur lah kan dari tempat nama sembunyi gitu kan. Mulai di dua itu mereka masuk di situ mereka berdoa tuh kepada Allah gitu kan. Tapi saya lupa ayatnya, maaf gitu. Padang ini efeknya keras gitu. Iya. Berapapun kalau dimana kan karena faktor lingkungannya malah daya gitu. Tapi bagi manusia dia lebih berusaha untuk dipertahankan atau bukan lagi gitu ada dipertahankan. Jadi itu lah, saya lupa doanya atau ayatnya gitu kan. Ini doa Ashabul Kahfi itu di surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26 kalau saya itu tentang kisah-kisah mereka lah gitu kan. Jadi ada doanya. Jadi karena doa tersebut Allah itu kayak menidurkan atau mematikan, ya bikin waktu meninggal sementara gitu kan, mati sementara gitu. Gak sementara sih sebenarnya itu kayak 309 tahun gitu kan. Ya udah berapa generasi gitu kan. Nah 309 tahun gitu. Bangun mereka bangun pas aja gitu. Saya kan tidur, nggak mungkin lah tidur sehari itu kayak possible gitu kan. Sebelum mobil semok mereka bangun terkapar gitu kan. Lumayan udah 300 tahun lebih nggak makan gitu kan. Itu karena Masya Allah mungkin badan mereka masih sama gitu bentuknya. Ya semua itu six-pack aja gitu. Nggak ada kekurangan gitu. Nah, jadi ya mereka lapar gitu kan. Jadi mereka inisiatif gitu, menunjuk satu orang untuk pergi keluar beli snack, beli makan, beli jajan. Dikasih uang pergi keluar sampai di pasar gitu kan. Pas mau bayar dilihat tuh uang sama si pedagang gitu kan. Kaget gitu kan, ini kok uang kuno ada uang sama kapan gitu deh. Pas diusir gitu kan, ternyata rajanya itu udah lagi orang gitu. Nah, berapa tahun itu, nah, mungkin raja si Dakianus itu masih hidup gitu ya. Mungkin lah ya. Ternyata rajanya sekarang itu orangnya yang beriman gitu, Allah gitu kan, dan sepaham sama mereka pemuda-pemuda ini. Maka dari itu mereka pun keluar
Tapi kelanjutannya entah mereka kembali lagi dua lalu mati untuk selama-lamanya, saya nggak tahu pasti. Tapi intinya mereka terbangun di zaman yang pemerintahnya itu udah dipimpin oleh raja yang sepaham dengan mereka, atau yang kayak pokoknya yang lebih baik ya, dengan tauhid itu lah ya. Dan itu aja. Oke, selanjutnya dari kisah yang Ashabul Kahfi tersebut, apa yang paling berkesan menurut bro gitu ya? Menurut bro yang paling berkesan gitu. Kalau masalah berkesan, semuanya itu berkesan sih dari awal sampai akhir gitu kan. Terutama masalah tapi yang paling berkesan gitu, yang paling mengena gitu, apa? Yang paling berkesan itu kayak itu, yang paling berkesan itu kayak keimanan mereka itu sangat-sangat kuat, yang nggak mau diasuh dengan harta, di ancaman pemerintahan dan sebagainya. Tapi karena keimanan mereka yang sangat kuat, mereka rela pergi meninggalkan kehidupan mereka yang aman, ayem gitu, tenang gitu kan. Gua tidur di gua nggak ada kasur, nggak ada spring bed gitu, tidur di tanah aja kan, nyaman mereka di situ. Itulah pas Allah. Itu pas Allah gitu, dan mereka pun dikasih karamah oleh Allah, orang-orang yang saleh itu dibantu gitu kan. Mereka tidur, nah itu yang paling membuat saya berkesan gitu. Oke, selanjutnya kalau menurut bro, nilai-nilai moral apa yang dapat kita ambil dari kisah-kisah Ashabul Kahfi tersebut dan bisa kita amalkan pada saat sekarang ini, apa itu bro? Mungkin dari kisah itu ya, mungkin poin-poinnya itu kayak kita harus mengambil pelajaran dari cerita itu, yaitu lihat pemuda-pemuda zaman itu mereka takwa kepada Allah, imannya itu kuat. Sedangkan anak muda zaman sekarang kita lihat ya alhamdulillah misalnya astagfirullah gitu. Padahal kita sendiri mungkin termasuk orang-orang seperti itu, astagfirullah gitu kan. Sama tahu kan gitu. Jadi kalau bisa kita tahu akan cerita itu sadar diri gitu. Pemuda zaman dulu aja kayak gitu takwanya guys gitu. Masa kita nggak bisa gitu lah. Nah, jadi poin gimana satu sebagai contoh ya, sebagai contoh dua gitu, nambah-nambah gitu. Keimanan sebagai contoh, tauladan gitu kan. Terus kayak ibaratkan kata orang dulu gitu kan, bilang di bulan terang gitu tuh. Oh mereka kan bilang gitu, masanya kan prek gitu. Pas mereka bangun tidur kan langsung wow gitu, matahari timbul gitu. Kalau gitu, dia banyak keimanan. Apa tadi yang dibilang tuh? Sebagai contoh tauladan. Terus tingkatkan kesabaran dan selalu kuat dan pegang teguh apa yang diyakini, jangan mudah diasuh oleh orang lain. Setuju kok. Setuju banget. Oke siap. Ya bro, tanya selanjutnya. Bagaimana sih pandangan anak-anak muda zaman sekarang itu bro tentang kisah-kisah Ashabul Kahfi? Apakah mereka menyukai atau apa mereka tidak pernah mendengar gitu kisah-kisah tentang Ashabul Kahfi? Bagaimana bro? Yang jelas orang kita nggak tahu. Oh ya pasti. Tidak mungkin orang dulu ya tahu ya. Nggak tahu. Yang jelas mungkin kalau orang Muslim ya Islam ya kata orang. Tergantung lingkungannya lagi itu. Mereka tahu tentang kita. Mungkin lingkungannya keras gitu kan. Orang membuka narkoba, seks bebas gitu kan. Tapi kalau lingkungannya alhamdulillah memuaskan gitu, otomatis tahu. Nah kalaupun tahu ada dua kemungkinan. Anak itu meningkat rasa ingin tahunya akan Islam, atau mungkin dia cuma merasa cukup tahu aja gitu. Tergantung umur dan usia gitu. Kalau anak-anak mungkin dia sangat suka cerita yang seperti itu. Tergantung penceritanya kayak mana gitu. Kalau aku ya beda lagi ceritanya. Tapi kalau anak-anak mahasiswa gitu kan yang cerdas, mungkin dia akan lebih mengamati atau meneliti cerita tersebut dan pasti akan menggali lebih dalam sampai dapat menghasilkan hikmah yang sebenarnya dapat mereka dapatkan dari cerita tersebut. Hikmah dan teladan itu ya, jadi nilai moralnya sama tadi yang poin ketiga ya. Jadi intinya apapun, jadi menurut saya bagaimana pandangan anak muda zaman sekarang mengenai kisah tersebut itu tergantung mereka sudah mendengarnya atau tidak. Terus tentang pola pikir mereka dalam memandang cerita tersebut. Kan pola pikir orang beda-beda. Iya, pasti beda-beda. Dari anak kecil, remaja, dewasa, sih setiap pikiran itu beda-beda. Ada lagi? Oke. Ini itu bro. Ini itu. Aja lah bro. Ya, Oke. Maka dari itu jawaban barusan mungkin sudah cukup ya pada hari ini. Oke, dari apa yang disampaikan, apakah ada kesimpulannya gitu yang menjadi tarik atau yang dapat istilahnya yang diceritakan kesimpulannya gitu? Mungkin kalau untuk kesimpulan dari kisah itu kita dapat ambil atau kesimpulan bahwasanya iman itu gak murah, bahkan lebih mahal daripada dunia. Cuma Allah bilang gitu, Allah tuh mandang manusia atau orang beriman gitu yang aku iman pada Allah itu
bukan karena adalah harta, tahta dan lain sebagainya, bahkan wanita gitu kan. Tapi Allah menang kita itu dari segi keimanan ketakwaan gitu. Cuma kayak dunia kita di bawah gitu kan. Percuma ganteng. Betul. Wah, sebelum kapi cuy, nggak ada. Mimpi pun nggak ada di dunia. Masuk surga, terjamin. Maka masalah Quran ceritanya. Mungkin cuma seperti itu sih kan. Kalau di Al-Quran kan ada, kalau di hadis gimana bro? Ada nggak? Kira-kira yang perlu tahu, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Oh, itu lain sebenarnya. Lain namanya di apa? Bisa nggak? Kita sama-sama maba bro. Iya, maba dulu. Oke, ini itu ya. Apakah ada tambahan-tambahan lagi gitu? Nggak ada ya? Mungkin saya ingin mengucapkan mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dalam menjawab semua pertanyaan dari Bung Evan tadi. Terus mungkin ada kisah atau cerita yang mungkin agak melenceng dari cerita sebenarnya, atau mungkin ada pro dan kontra dari para pendengar, mungkinnya audiens semua ya, mohon maaf ya sebelumnya gitu kan. Mungkin ada nanti yang ini gitu kan. Jadi saya sebelumnya mau minta maaf gitu kan. Saya masih belajar. Dan kalau nggak ada salah untuk apa saya tujuan gitu. Iya betul. Sama bro, saya juga belajar. Iya. Udah namanya proses ya. Udah itu untuk nambah pengalaman, nambah relasi. Betul. Kalau udah kita banyak itu apa? Nah, terus dia maaf gitu kan. Balik lagi pada itu. Oke guys, berakhir juga podcast kita pada hari ini ya. Oh, sebenarnya saya sudah mau ya. Kita terus tutup kali. Saya Irfan dan Yani mengucapkan terima kasih dan mewakili audiens. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.